لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعليم والتعلم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقرب وثوابه، مثل ما نوى المؤلف الإمام أبو زكريا محمد يحيى النووي وعلى ما نواه أسلفنا ورجانا وأئمة صالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية أن الله يزهن الفتوح والمنح والرسوح وصلح الجسد وتبت النسوح، أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعافى والغنى والمتعة والإيمان بالله محنة والامتحان بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل صالح جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة، وعلى من هو الآباء والمشايخ وصالحون نويناه وما قصدوه قصدنا فيما طلبوه طلبناه، وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وآل النبي يا رب العالمين آمين. أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya ta'zimi segenap para asatidz, para hujjaj, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Hajj Ilyas. Sebenarnya saat ini beliau yang berjadwal, tapi sebelumnya saya dikasih kabar dari Pak Haji Sobirin untuk mengisi acara, dan sebenarnya beliau sekarang hadir, Haji Ilyas. Sebenarnya saya sudah minta untuk beliau yang mengisi, tapi beliau kondisi kurang sehat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga dari segala penyakit wabah, dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hormati Al-Ustadz Sumahwar dan segenap asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas karunia, atas anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita digiring dari rumah kita menuju ke tempat yang mulia ini, ke masjid yang mulia ini, untuk sama-sama melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari amal-amalan kebaikan, kita sholat subuh berjamaah, kita membaca wirid, membaca zikir, dan saat ini kita mengkaji ilmu,
mempelajari ilmu agama, thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masjid yang kita tempati saat ini nurul ikhlas, cahaya keikhlasan. Mudah-mudahan cahaya keikhlasan terpancar dari ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada saat ini menjadi sebab kebahagiaan kita, menjadi sebab keberuntungan kita, keselamatan kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin ikhwan yang dirahmati Allah, seperti pertemuan sebelumnya kami menyampaikan bahwasanya yang akan kita kaji setiap akhir bulan Ahad, hari Minggu akhir bulan dan pertengahan bulan, kita akan mengkaji kitab Al-Arba'in Nawawi. Kumpulan-kumpulan hadis, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Dan di pertemuan yang lalu kita banyak membahas, mengkaji siapa beliau Al-Imam Yahya An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6. Beliau lahir 630 dan meninggal beliau kurang lebih pada tahun 676. Dan sungguh luar biasa kehidupan daripada Imam Nawawi ini. Beliau setiap harinya tidak pernah makan kecuali hanya satu suap, ya, satu kali makan, dan beliau tidak minum kecuali di waktu subuh, sebelum subuh. Dan sungguh banyak keistimewaan Al-Imam Nawawi. Sebelum kita membaca kitab yang mulia karangan beliau, kita harus mengenal siapa pengarang daripada kitab yang mulia ini, siapa yang mengumpulkan hadis yang mulia ini. Dan beliau Al-Imam Nawawi sungguh mempunyai banyak kekeramatan, mempunyai banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi disebutkan dalam sebuah manakibnya, dalam sebuah biografi kehidupannya, beliau mempunyai keistimewaan ketika beliau tengah mengarang kitab, ketika saat itu padam lampu, apa kalau dulu itu lampu template itu, lampu kayak lilin, apa bahasa kampungnya apa? Template, centir. Nah, kalau di Jawa itu template, ya, template. Ketika tengah-tengah mengarang, lampu yang beliau gunakan padam, dan seketika juga Allah memberikan kekeramatan, memberikan keistimewaan pada Imam Nawawi. Jari telunjuknya beliau mengeluarkan cahaya. Ini di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekeramatan seperti ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihan Allah. Dan menjadi kemuliaan, menjadi kekeramatan kalau memang sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia, yang tidak biasa dikerjakan oleh manusia, ini diberikan kepada hamba-hamba yang soleh. Kalau tidak diberikan kepada hamba yang soleh, tidak taat takwa kepada Allah, itu bukan merupakan kekeramatan, bukan karamah, tapi istidraj. Kalau sudah jelas, kalau Imam Nawawi ini merupakan karamah, karena beliau adalah orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian sebelum kitab ini memulai kitab hadis yang pertama daripada kitab Al-Arba'in Nawawi, sebenarnya Al-Imam Nawawi memberikan muqaddimah. Dalam kumpulan kitabnya ini memberikan pendahuluan, perkenalan untuk kitab yang dikarang oleh beliau. Namanya muqaddimah, pendahuluan. Tapi saya tidak cetak di situ, tidak saya cantumkan karena ini hanya sebatas pendahuluan daripada Imam Nawawi, dan yang intinya itu adalah kumpulan-kumpulan hadisnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita dengarkan bersama bagaimana pendahuluan apa yang diutarakan oleh Imam Nawawi sebelum masuk kepada bab pertama, hadis yang pertama daripada kitab Al-Arba'in Nawawi. Saya bacakan hanya terjemahnya saja, bukan dengan teks Arabnya, akan tapi dengan terjemahnya. Dengan sangat penting, ya, sangat penting kita membaca pendahuluan daripada kitab, muqaddimah daripada kitab. Karena muqaddimah, pendahuluan dari sebuah kitab itu adalah menunjukkan isi sepenuhnya daripada kitab dan menunjukkan bagaimana apa yang diinginkan oleh Al-Imam Nawawi. Maka sangat penting untuk membaca muqaddimahnya. Bahkan para orang-orang soleh, guru-guru mulia itu tidak pernah meninggalkan pembacaan muqaddimah, tidak pernah meninggalkan pembacaan pendahuluan, dan bahkan kadang-kadang hanya membaca pendahuluannya saja tapi tidak masuk pada kitabnya. Dan pendahuluannya sangat panjang, kalau dijabarkan, kalau dijelaskan sangat panjang. Nah, maka karena itu kita akan membaca sedikit daripada pendahuluan apa yang diutarakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab kumpulan Al-Arba'in Nawawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Al-Imam Nawawi memulai hadis pertama, beliau mengucapkan bismillah dan alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit dan bumi. Beliau memuji Allah dengan sifatnya, dengan sifat Allah, zat yang mengatur yang ada di bumi dan bahkan ada yang ada di langit. Semua dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah, membawa agama ini, membawa risalah yang mulia ini kepada semua manusia. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada semua makhluk. Ila kafatil alamin. Pada semua yang ada di alam ini mendapatkan risalah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau memulai mengutarakan apa isi daripada kitab ini. Wa ba'du bahwasanya apa yang ada pada tangan kita saat ini itu adalah kumpulan-kumpulan hadis, kumpulan-kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad disifati dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu ungkapan yang singkat akan tapi membawa makna yang sangat luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan apa yang diucapkan hanya singkat, mungkin kalimat dua kalimat, akan tapi itu mempunyai makna yang sangat dalam. Walaqad utitu jawami'al kalim. Kata Nabi Muhammad SAW, aku diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu jawami'ul kalim. Maka tidak heran bila mana ada sebuah hadis, ada sebuah ungkapan dari Nabi Muhammad SAW hanya mungkin satu baris,
akan tapi penjabarannya tidak cukup dikarang dengan satu kitab atau dua kitab, bahkan berjilid-jilid daripada kitab. Dan kitab Al-Arba'in Nawawi ini sebagaimana diutarakan oleh beliau menukil satu hadis bahwasanya barang siapa man hafidha ummati arba'ina hadisan, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa seorang menghafal dari umatku ini, menghafal 40 hadis di dalam masalah urusan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan nanti di hari kiamat di kumpulan orang-orang yang ahli fikih dan orang-orang yang ahli ilmu, dihitung daripada orang fuqaha dan ulama. Dan dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, ba'athahu Allah yaumal qiyamati faqihan aliman wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an. Orang yang menghafal 40 hadis dari hadis Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala orang alim, orang faqih, dan kata Nabi, aku menjadi syafaat yang memberikan syafaat kepada beliau, kepada dia. Jadi orang yang menghafal 40 hadis ini mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita satu demi satu membaca hadis ini dan kita niatkan untuk menghafal dan juga mengamalkan daripada apa yang ada dalam hadis ini. Dan dalam riwayat yang lain, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang yang mati syahid, orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, orang yang menghafalkan 40 hadis ini akan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah dari pintu manapun yang dia kehendaki. Mau masuk ke pintu Ar-Rayyan, silahkan. Mau masuk pintu orang yang ahli sholat, silahkan. Itu orang yang menghafal 40 hadis. Dan beliau mengomentari daripada hadis ini bahwasanya keutamaan orang yang menghafalkan 40 hadis ini, beliau sedikit mengomentari mengenai hadis ini bahwasanya memang hadis ini sepakat para ulama ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis yang lemah. Bukan hadis yang kuat. Akan tetapi, kata beliau, dengan banyaknya ulama yang mengamalkan hadis ini, dan hadis ini termasuk daripada fadhail a'mal, termasuk fadilah daripada amal kebajikan, maka boleh untuk diamalkan. Dan buktinya ulama-ulama sebelum Al-Imam Nawawi mengarang 40 hadis ini, sudah banyak ulama-ulama yang mengarang kumpulan-kumpulan hadis yang berjumlahkan 40. Antara lain yaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak dan Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani, dan Imam Daruqutni, dan Imam Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman As-Salami, wa Abu Sa'id Al-Malini. Banyak ulama-ulama sebelum beliau mengarang, Imam Nawawi mengarang 40 hadis ini, sudah didahului oleh ulama-ulama yang mengarang 40 hadis di dalam masalah agama. Kata beliau, Imam Nawawi, aku memilih daripada pengumpulan 40 hadis ini, aku meminta istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengumpulkan 40 hadis ini karena mengikuti mereka orang-orang imam, orang-orang yang besar. Karena mereka mengumpulkan 40 hadis, aku juga mengumpulkan hadis, kata Imam An-Nawawi. Dan juga kata Imam Nawawi, aku tidak berpaku pada satu hadis ini.
mengenai pengumpulan 40 hadis ini aku tidak berpaku pada satu hadis, akan tapi kepada hadis yang lain yang lebih inti daripada penyampaian hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, liyuballigh syahidu minkum wal ghaib. Hendaknya orang menyampaikan, orang yang mendengarkan hadis kepada orang yang tidak mendengarkan. Itu adalah kewajiban setiap muslim. Orang yang telah mendengarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka ada kewajiban untuk menyampaikan kepada yang lain. Dan Al-Imam Nawawi mendengarkan, mengambil nasab, mengambil sanad untuk mendapatkan hadis. Karena Imam Nawawi dijuluki dengan muhaddis juga, ahli hadis. Bukan hanya ahli nahwu. Walaupun karangan beliau banyak di nahwu, banyak di fikih, ya. Maaf. Banyak di karangannya di fikih, bahkan beliau mensyarahi kitab Al-Muhadzab yang disebut dengan Al-Kitab Al-Majmu' itu berjilid-jilid, 20 lebih jilid. Tapi beliau juga disebut dengan Al-Muhaddis, orang yang ahli hadis. Orang yang mendengarkan hadis, yang menghafal hadis, maka ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang yang tidak mendengarkan hadis. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah mencerahkan wajahnya orang yang mendengarkan perkataanku, kata Nabi Muhammad SAW, yang mendengarkan perkataanku kemudian menghafalkan itu perkataanku dan kemudian disampaikan kepada orang lain. Orang yang telah menghafal hadis kemudian disampaikan kepada orang lain, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, naddarallahu imra'an, semoga wajahnya dipancarkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali, jika ada sebuah amalan yang disertai dengan hadis, yang disertai dengan doa Nabi Muhammad SAW, maka perhatikan sungguh-sungguh. Maka amalkan, seriusi itu amalan karena mengharap doa dari Nabi Muhammad SAW. Antara lain sabda Nabi Muhammad SAW yang mendoakan ya kepada orang yang mengamalkan ini, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Dalam hadis yang lain, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu mendapatkan doa rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mendapatkan, kita mendengarkan amalan-amalan seperti ini yang disertai dengan doa Nabi Muhammad, maka perhatikan, seriusi amalan tersebut demi mengharap doa yang didoakan, yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang menjadi beda kitab ini, kumpulan 40 hadis ini dengan kumpulan-kumpulan hadis sebelumnya. Apa yang menjadikan beda? Kata beliau, ulama-ulama yang sebelumnya seperti Abdullah bin Mubarak dan lainnya yang mengumpulkan 40 hadis, beliau mengumpulkan, ada sebagian mengumpulkan dalam masalah furu', ada dalam masalah zuhud, ada yang masalah adab, ada dalam masalah khutbah, dan macam-macamnya ulama yang mengarang 40 hadis ini dengan berbagai macam fan, dalam berbagai dalam berbagai tema, dalam berbagai tema. Ada masalah furu', ada masalah zuhud, ada masalah adab dan lain sebagainya. Semua tujuannya baik, semuanya tujuannya baik. Dan akan tapi aku mengumpulkan hadis ini, kata Imam Nawawi, aku mengumpulkan hadis ini, masing-masing hadis itu mencakup kaidah-kaidah agama. Kumpulan-kumpulan hadis ini mencakup satu persatunya menjadi kaidah sebuah agama. Jadi terkumpul semuanya dalam masalah Islam, dalam masalah globalnya, masalah pembahasan Islam ada. Apa itu syubhat, apa itu bid'ah, apa itu akidah, semuanya itu terperinci dalam kitab kumpulan hadis Al-Arba'in Nawawi ini. Maka ini yang menjadikan beda daripada kitab-kitab yang lainnya. Dan bahkan para ulama mengatakan kaidah
kumpulan hadis ini menjadi setengah daripada bagian ilmu yang ada dalam agama Islam. Ada yang mengatakan sepertiga daripada agama Islam. Dan kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi, aku menyampaikan hadis ini yang terkumpul dalam hadis Arba'in Nawawi ini harus aku sertakan, aku pilih daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak diragukan lagi. Arba'in Nawawi ini semuanya hadis sahih, tidak ada hadis yang dhaif. Apalagi hadis yang mardud atau maktu, semuanya hadis sahih. Dan kebanyakan daripada kitab Arba'in Nawawi ini yaitu pengambilan hadisnya dari kedua imam besar, yaitu Imam Bukhari wa Muslim, Bukhari dan Muslim. Maka kata beliau, harapan beliau, orang yang menginginkan kehidupan akhirat, orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaknya mengetahui hadis ini. Jangan sampai tidak mengetahui 40 hadis ini. Kita semuanya adalah muridul akhirah, orang yang menginginkan kebaikan akhirat. Bukan hanya menginginkan kebaikan dunia saja, tapi yang lebih penting daripada tujuan kita, misi kita adalah kehidupan akhirat. Karena sudah jelas, walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal daripada kehidupan dunia. Orang yang menginginkan kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, harus mengetahui 40 hadis ini, karena terkandung dalamnya yaitu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat penting dalam masalah urusan agama, dan meliputi semua kumpulan-kumpulan ketaatan di dalamnya. Maka beliau berdoa, as'alullahal karim, mudah-mudahan kita semuanya yang membaca kitab Arba'in Nawawi ini mendapatkan ma'unah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan aku pasrahkan semuanya urusanku, kata beliau, aku pasrahkan semuanya urusanku kepada Allah, dan bagi Allah segala pujian dan segala nikmat dan segala perlindungan. Ini sedikit daripada Muqaddimah Al-Arba'in Nawawi. Dan saat ini kita teruskan pembacaan pertama daripada hadis Arba'in Nawawi. Maka kita sungguh ingin mempelajari satu persatu daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai terlewatkan satu pun daripada kalimat dari Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah terdapat rahasia, terdapat sir, terdapat cahaya dalam setiap ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal. Hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nisaburi fi sahihayhima alladainihuma asahul kutubil musannafah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh An Amiril Mu'minin, dari pemimpin orang-orang yang beriman. Siapa beliau? Abi Hafsin. Julukan beliau adalah Abi Hafs, ayah dari singa, atau yang mempunyai kekuatan seperti singa. Siapa beliau? Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya saja amal-amal itu tergantung dengan niat. Wa innama, dan hanya saja, likulli imri'in, untuk setiap orang, manawa, apa yang dia niatkan.
Faman kanat, maka barang siapa ada hijratuhu, hijrahnya, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya dia ilallahi, terhitung kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa hijrahnya untuk dunya, yusibuha, yang dia mendapatkannya, au imra'atin, atau tujuan hijrahnya untuk perempuan, yang kihuha, yang dia nikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya dia ila ma hajara ilaih, kepada apa-apa yang dia berhijrah kepadanya. Ini hadis yang sangat luar biasa, yang sangat agung, hadis yang berkenaan dengan niat. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah ungkapannya, hadis innamal a'malu bin niyat ini masuk dalam 70 bab fikih dalam bahasan fikih. 70 bab fikih ini masih mengambil hadis yang berbunyi innamal a'malu bin niyat. Dan sebelum kita membahas masalah hadisnya, kita sedikit mengetahui siapa itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dijuluki dengan Amirul Mukminin karena beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, memang pemimpin untuk umat orang-orang yang beriman, dan yang pertama mendapatkan julukan Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Nabi Muhammad SAW sudah jelas, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ya, utusan Allah yang diberikan mandat oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah. Dan setelah beliau yang mengatur umat Islam setelah sepeninggal beliau, Nabi Muhammad adalah Khalifatu Rasulillah, pengganti dari Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelahnya itu baru disebut dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena ada sebuah ungkapan dari beliau langsung dari Sayyidina Umar, pernah beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan, ayyuhan nas, wahai manusia, antumul mu'minun wa ana amirukum. Wahai manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang beriman, dan aku adalah pemimpin kalian. Karena sebab itulah Sayyidina Umar Khattab dijuluki dengan Amirul Mukminin, pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Dan dijuluki dengan Abu Hafs, ya, dijuluki dengan Abu Hafs, ini kan Amirul Mukminin Abi Hafs, yaitu karena sebab keperkasaan beliau, keberanian beliau diibaratkan seperti singa, karena menantang daripada kesyirikan dan berani menampakkan keislaman di kalangan itu di hadapan orang-orang Quraisy jahiliyah. Tidak ada takut-takutnya beliau langsung menampakkan daripada keislamannya. Dan keislaman Sayyidina Umar Khattab itu mendapatkan doa dari Nabi Muhammad. Sebab Islamnya Sayyidina Umar Khattab ini adalah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Pernah beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma izzal Islam bi ahadir rajulaini bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, perkuat ini Islam. Ya Allah, perkuat ini Islam, muliakan ini Islam dengan Islamnya salah satu daripada dua orang ini. Siapa yang dimaksud? Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Abi Hisham. Umar bin Abi Hisham ini, Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Jadi di kalangan jahiliyah dulu ada dua pemuka yang bernama Umar, yang sama-sama mempunyai pengaruh di kalangan orang Quraisy. Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ini sudah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidina Umar Islam. Ketika Sayyidina Umar Islam, maka Rasulullah SAW bersabda lagi ketika pas Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Muhammad
berkata, atani Jibril faqala qad istabsyara ahlus sama'i bi islami Umar. Aku kedatangan malaikat Jibril dan memberikan kabar gembira bahwasanya penduduk langit sangat bergembira dengan Islamnya Umar. Siapa yang maksud adalah Umar bin Khattab. Ini sudah menjadi kudrah ilahiyah, sudah menjadi iradah ilahiyah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya agama Islam ini akan menjadi kuat karena sebab Islamnya Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar dijuluki juga Al-Faruq. Makanya Umar Al-Faruq, karena membedakan, menjadi pemisah, menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menyimpang, mana yang lurus, itu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sebuah hadis menyampaikan mengenai keutamaan Sayyidina Umar, inna syaitana la yafriku min dhilli Umar. Sesungguhnya syaitan ini akan menyimpang, akan beralih takut dengan bayangan Sayyidina Umar. Dengan bayangannya saja sudah takut, apalagi dengan orangnya. Idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Jika Sayyidina Umar ini melewati pada sebuah jalan, maka syaitan tidak mungkin lewat pada jalan itu. Pasti akan menyimpang nyari jalan yang lain. Ini kehebatan dari Sayyidina Umar. Kalau kita kan malah dihadang oleh syaitan, ya. Diikuti syaitan, bahkan menyatu dalam diri kita syaitan. Sayyidina Umar ini jangankan orangnya, bayangannya saja ditakuti oleh Sayyidina Umar, oleh syaitan. Maka Sayyidina Umar ini diantara paling banyaknya sahabat, juga diantara paling banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau tidak salah, Sayyidina Umar ini meriwayatkan 700 lebih daripada hadis Nabi Muhammad. 700 lebih dari hadis yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Maka diantara sahabat al-jalil, sahabat yang besar yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada pembahasan hadis. Sesungguhnya amal dengan niat. Apapun amal kebaikan itu dijadikan menjadi amal kebaikan dan diterima oleh Allah itu karena sebab niat. Kalau niatnya baik, kalau niatnya bagus, maka akan dinilai oleh Allah SWT amalan yang bagus. Dan sebaliknya, jika amalan tersebut walaupun bagus amalannya, akan tapi niatnya tidak baik, tidak bagus, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini menjadi kunci dari sebuah amal. Makanya kan setiap kita membahas masalah fikih, setiap syarat pertama daripada syarat-syaratnya ibadah ataupun rukun-rukunnya ibadah pasti dimulai dengan niat. Coba kalau kita membahas ada berapa rukunnya fardunya wudu? 6. Yang pertama apa? Niat. Ada berapa rukunnya sholat? Ada 17. Yang pertama apa? Niat. Puasa syarat utamanya, rukun pertamanya adalah niat. Zakat syarat utamanya adalah niat. Semua amal ibadah bisa diterima oleh Allah dan dibenarkan oleh syariat jika disertai dengan niat. Dan akan menjadi amalan ibadah yang sempurna, akan menjadi amalan ibadah yang diterima Allah dengan niat. Dan juga amalan-amalan yang tidak dipandang oleh ibadah oleh manusia itu bisa bernilai ibadah karena sebab niat. Banyak amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia ini yang sifatnya sebenarnya bukan ibadah, tapi dinilai ibadah oleh Allah karena sebab niat. Contohnya disebutkan dalam kitab Zubat, ya, Safatus Zubat, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Seseorang yang makan, ya, siapa yang tidak makan? Di manusia semuanya makan dan itu semuanya adalah pekerjaan yang biasa. Lakin idza nawa bi aklihil quwa, jika makan tersebut diniati untuk menjadi kekuatan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, maka makannya dia akan dihitung
dengan sebab niatnya. Maka niat ini menjadi ibadah karena sebab niat. Ya, maka makan ini dianggap menjadi sebuah ibadah karena sebab niat. Minum juga seperti itu. Mandi, apalagi pergi ke pasar, bekerja, ini semuanya bisa dihitung ibadah karena sebab niat. Inilah menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Menjadikan umat Nabi Muhammad ini manusia yang terpilih, umat yang terpilih karena sebab ini. Dengan niat semuanya bisa menjadi ibadah. Dan orang alim, terutama orang alim itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sebab inti kemuliaannya karena sebab niat. Karena orang alim ini mempunyai ilmu dalam niat. Kalau orang alim itu nikah, kawin, ya kawin itu bukan hanya sekedar kawin, tapi kawin niatnya ditata macam-macam niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kenapa kawin? Ya kawin karena orang-orang semuanya kawin. Masa saya enggak kawin? Masa saya enggak nikah? Nah, kalau hanya sebatas mengikuti kepada orang, tidak ada bedanya kita manusia ini dengan kawinnya hewan. Untuk menjadikan kawin ini menjadi ibadah, maka disertakan dengan niat. Bahkan para ulama menyebutkan banyak macam-macamnya niat dalam perkawinan. Disebutkan dalam sebuah kitab Al-Manhajus Sawi, itu khusus beberapa lembar dalam kitab tersebut membahas masalah niatnya, masalah kawin saja. Apa niatnya? Yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga menjaga keturunan, untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga diri daripada kemaksiatan. Semua itu tertata oleh ulama-ulama, dikumpulkan dalam sebuah karangan. Bahkan saya pernah membaca kumpulan satu kitab, tebalnya kira-kira 100 halaman. 100 halaman itu disebutkan dengan kitabun niat. Kitab-kitab hanya membahas masalah niat. Semuanya ada. Niat untuk bekerja ada, niat untuk memakai sendal ada, bahkan niat untuk memakai jam tangan itu ada. Nah, kalau sudah orang mempunyai ilmu seperti ini, maka semua kehidupannya akan bernilai ibadah. Tapi sebaliknya, kalau hanya orang beraktivitas seperti biasanya saja, tidak disertai dengan niat, maka tidak bernilai ibadah. Ulama mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang remeh, yang kecil, menjadi besar pahalanya karena sebab niat. Ya, dan sebaliknya, betapa banyak amalan-amalan yang besar itu menjadi kecil karena sebab niat. Contohnya seperti tadi, kita mungkin memakai cincin, ya, memakai cincin. Ini banyak amalan yang biasa, amalan yang banyak orang melakukan. Tapi jika disertai dengan niat, amalan yang remeh ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memakai cincin karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengikuti memakai cincin untuk menghias diri dan lain sebagainya. Memakai cincin kalau cincinnya dikasih orang, ya, dikasih orang, niat memakainya untuk menyenangkan hati orang yang mengasih. Itu amalan yang remeh, yang kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena sebab niat. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil karena sebab niat. Contohnya, ini thalabul ilmi, mengkaji seperti ini, kajian seperti ini amalan yang besar di sisi Allah, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fadilahnya khairum minad dunya wa ma fiha. Disebutkan dalam hadis, ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Kita berada sesaat dalam kebaikan, menuntut ilmu,
baik di pagi hari atau di sore hari, itu lebih mulia daripada dunia seisinya. Khairum minad dunya ma fiha. Ini amalan yang besar, amalan yang agung di sisi Allah, tapi terkadang menjadi kecil karena sebab niat. Contohnya apa? Mengkaji seperti ini contohnya hanya tidak juari dengan orang seumpama. Apa? Malu dengan orang kalau tidak hadir. Ini amalan yang besar menjadi kecil. Karena hanya sebatas menutup apa? Tidak enaknya dia kepada seorang. Atau menghadiri majelis seperti ini hanya sebatas mau mencicipi makanan. Nah, kecil nilainya. Makanya sekali lagi betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil karena sebab niat, dan sebaliknya betapa banyak amalan-amalan yang kecil dengan sebab menjadi besar karena sebab niat. Dan akan kita bahas sebenarnya, mungkin akan kita teruskan. Ini hanya setengah saja daripada pembahasan niat. Ya, akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Dan ini sebetulnya agak kepanjangan, Bang, nggih. Kepanjangan sedikit karena kata Tak Amir kemarin, materi itu hanya 30 menit dan 15 menit itu untuk tanya jawab atau diskusi. Ini kayaknya sudah lewat, nggih. Lewat. Ya, minta maaf kalau agak kelewatan sedikit. Ini sekarang akan kita buka, akan kita kasih kesempatan bagi semuanya yang mau bertanya, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak. Kami persilahkan, mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarto, Ustaz. Saya mau nanya dengan tadi tema niat itu, tentang cincin, tentang gelang, ya misal. Kan memang macam-macam orang berniat itu, Ustaz. Nah, kalau ini gimana, Ustaz? Misalkan nih, saya punya cincin. Yang diberikan ini, yang memberi cincin ini Pak Yayai, Pak Kiai. Wah, ini ada kekuatan nih dari Pak Kiai, sudah dikasih doa nih sama Pak Kiai, pasti punya kekuatan tertentu. Itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Berarti niatan ini karena macam-macamnya orang niat. Kadang-kadang pakai cincin untuk sebuah kasarannya kesaktian, ada. Hah? Mungkin yang ditanyakan Pak Sumarto ini seperti itu. Khasiatnya. Kalau ini sampai masuk kepada sebuah akidah ya, bahwasanya yang memberikan manfaat atau yang memberikan madarat itu cincin, bang, yang memberikan manfaat. Kenapa saya selamat karena sebab cincin? Seumpama ada seperti itu. Kenapa saya mendapatkan rezeki seperti ini karena cincin? Ini rusak akidahnya. Ya, karena sebab niat seperti itu, karena sebab ada keyakinan seperti itu. Makanya manusia ini pusatnya ada pada hati. Keyakinan itu tempatnya pada hati. Jika ada orang yang meyakini seperti itu, maka rusak akidahnya. Tapi kalau hanya sebatas seperti ini, saya memakai cincin, saya yakin bahwasanya yang memberikan semua faedah, yang memberikan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebatas wasilah saja, perantara, dan tetap keyakinannya la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, al khair wasyarru billah. Tetap ini tidak merusak pada akidahnya. Tapi tadi
niatnya itu kecil, menjadi niat yang kecil. Kenapa demikian? Sebenarnya niat yang paling besar itu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu niat yang sangat besar. Dan ketika seorang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, pasti akan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Dan ketika Allah SWT cinta kepada seseorang, maka semua yang ada di muka bumi ini akan tunduk, akan patuh kepada dia. Paham? Jadi niat itu jangan yang kecil. Banyak orang juga, saya sampaikan, membaca wirid, membaca zikir, tujuannya untuk supaya mencari haddam, seumpama ya, mencari haddam dari jin atau dari apa ya. Ini seperti tadi, amalan yang besar tapi menjadi kecil. Membaca rotib haddad, membaca ini, tujuannya hanya sebatas itu saja, untuk supaya manusia tunduk, untuk supaya mendapatkan jabatan, untuk supaya mendapatkan rezeki. Itu sebenarnya amalan yang besar menjadi kecil. Apa sebenarnya niat yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan amalan yang besar ini? Yang pertama harus melaksanakan zikir, melaksanakan wirid, itu karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Mesti seperti itu kan? Membaca zikir harus niatan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah. Itu adalah niatan yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ini melaksanakan perintahnya Allah, maka akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah Allah cinta kepada seorang hamba, maka jangankan masalah dunia yang kecil, jangankan masalah rezeki, jangankan masalah jabatan, semua yang akan dia kehendaki, yang dia inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bisa dipaham? Jadi kalau mengamalkan sebuah amalan-amalan, sudah niatan-niatan yang masalah duniawi ini taruh yang paling bawah, jangan taruh yang paling atas. Kenapa saya salat ini? Kenapa saya melaksanakan amalan ini? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah, mengingat kepada Allah, dan setelahnya sisipkan niat untuk supaya lancar rezekinya. Tidak apa-apa seperti itu. Untuk supaya terhindar dari bahaya, tidak apa-apa. Itu juga termasuk ikhlas. Seumpama ada orang melaksanakan sholat duha. Sholat duha, apa di antara fadilahnya sholat duha? Yaitu memperlancar rezeki. Ini kalau bisa tujuan yang seperti ini taruh yang paling bawah. Yang pertama apa? Harus melaksanakan tersebut, melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad menyuruh kita untuk melaksanakan sholat duha, maka kita laksanakan. Dan niatan yang lain taruh paling bawah. Jadi seperti tadi, kalau masih tidak mempunyai keyakinan kepada sebuah benda bahwasanya itu memberikan manfaat atau madarat, tidak meyakini seperti itu, maka masih tidak mempengaruhi kepada akidahnya. Tapi kalau sudah meyakini kepada sebuah benda, meyakini kepada sebuah cincin dan sebagainya, bahwasanya benda ini memberikan madarat, manfaat selain Allah, maka sudah terganggu akidahnya. Bisa jadi dia syirik, bisa dia menduakan Allah SWT. Tapi kalau masih tidak keluar dari batasan itu, dia meyakini tetap adalah yang memberikan manfaat madarat dari Allah, maka tidak berpengaruh pada akidahnya. Masih dibenarkan akidahnya, tapi tadi niatnya itu niat yang kecil, niat yang remeh, niat yang remeh. Makanya niat ini yang pertama sudah niat lillahi ta'ala, itu sudah. Yang kedua ini seterusnya. Bisa dipaham Pak? Iya. Insyaallah yang kedua saya. Iya. Ustaz. Ini Ustaz, ini tadi mungkin sudah jelas bahwasanya dalam setiap ibadah kita dibolehkan untuk berniat lebih dari satu gitu ya. Berniat lebih dari satu. Tapi ini Ustaz, misalnya nih kalau misalnya suatu saat kita cepat-cepat ke masjid, kemudian waktunya tinggal sedikit, sementara kemudian kita pengen sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak pengen juga meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Boleh nggak kalau misalnya kita meniatkan dua untuk sholat
tahiyatul masjid dan sebelum subuh. Salat fajar. Iya, jadi kita tetap 2 rakaat tapi niat dalam hati kita kemudian langsung dua itu dibolehkan nggak? Maksudnya kan biar dapat banyak pahalanya gitu ya. Mungkin ini kajiannya fikih atau wallahualam gimana Ustaz? Memang dalam bahasan fikih itu ada beberapa amalan-amalan yang bisa digabung niatnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Terutama masalah sholat ini kalau sholat fardu tidak bisa digabung dengan yang lain ya. Sholat fardu tidak bisa digabung. Saya sholat fardu ini juga saya niatkan untuk sholat duha, tidak bisa ya. Sholat seumpama sholat dia mempunyai kodok subuh, mempunyai kodok subuh disertakan juga niat sholat duha, tidak bisa, karena ibadah fardu ini tidak bisa disertakan dengan ibadah yang lain ya. Jika amalan ibadat yang amalan sunnah dan bukan amalan ibadah yang mustaqillah bisa disertakan dengan yang lain. Contohnya tadi, walaupun tidak kepepet waktunya disertakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat dengan sholat tahiyatul masjid, bahkan juga disisipkan sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu tidak apa-apa, 3 sekaligus ya, itu tidak apa-apa dan mendapatkan masing-masing fadilahnya. Tapi ini kan ibadah politik ya, ibadah politik kan gitu, ibadah politik. Tapi ya utamanya sendiri-sendiri. Sholat yang pertama sholat sunnah wudhu disertakan dengan tahiyat masjid, bagus. Setelahnya itu baru dilanjutkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Yang utamanya seperti itu. Kalau seumpama agak malas-malas kita sama, kan kita kan pengennya yang praktis, yang 3 in 1 ya, 3 in 1 atau dan sebagainya. Itu tidak apa-apa, bisa. Bahkan dalam sebuah kitab, dalam sebuah amalan salafus soleh, ketika mereka ulama soleh ini sholat isyraq. Sholat isyraq tahu? Sholat isyraq ketika terbit matahari ini, sholat isyraq itu digabungkan dengan yang pertama sholat isyraq, kemudian sholat hajat, sholat istikharah, sholat duha, itu semuanya digabungkan menjadi satu. Pertama sholat taubah, insya Allah 5 atau 4 itu 2 kali 2 rakaat sudah mewakili 4 sholat. Tidak apa-apa Pak, seperti itu ya. Tapi tadi itu sudah, ini adalah amalan ibadah politik ya. Amalan ibadah orang malas ya. Kita ini tidak apa-apa kalau kita mengamalkan, silahkan, tidak masalah. Terutama pada zaman akhir ini, pingin semuanya instan, semuanya 3 in 1, bahkan mungkin 10 in 1 ya. 10 in 1 masuk, 10 bisa masuk pada satu amalan. Tidak apa-apa, dalam bahasan fikih memang ada seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sunarto. Pak Sunarto. halo. Ini untuk masalah ziarah kubur Ustaz. Saya ini kan ada yang katakan ziarah kubur itu bid'ah ini ya. Biar semakin jelas. Karena kalau saya pribadi Ustaz ya, kalau ziarah kubur itu niat saya itu mendoakan, bukan meminta di situ saya. Nah, tapi kadang pandangan orang lain ada yang mengatakan itu banyak yang bid'ahnya gitu. Gimana Ustaz itu? Terima kasih. Ziarah kubur memang pada pertama zaman Nabi Muhammad SAW pernah dilarang. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi Muhammad pernah melarang ziarah kubur.
Fazuruha. Kemudian setelahnya itu Nabi Muhammad memerintahkan untuk ziarah kubur. Alasannya kenapa? Kok sebelumnya dilarang untuk ziarah kubur dan setelahnya kok diperintahkan untuk berziarah kubur? Ini kita ambil masyru'iyahnya dulu, disyariatkannya ziarah kubur. Kalau dulu Nabi Muhammad melarang ziarah kubur karena orang tua daripada sahabat-sahabat dulu siapa? Orang-orang yang masih belum orang yang memeluk agama Islam. Jadi mendoakan kepada orang yang tidak memiliki agama Islam, tidak muslim, itu tidak boleh. Mendoakan seumpama ada orang meninggal non muslim, ya Allah mudah-mudahan ampuni dosanya, mudah-mudahan berikan rahmat, ini tidak boleh seperti itu, Pak. Kenapa? Karena sudah dia tertutup daripada pintu ampunan, pintu rahmat. Ya, zaman dulu seperti itu. Jadi kalau seumpama dari pertama disyariatkan ziarah kubur, maka banyak daripada sahabat-sahabat yang ketika itu nanti berziarah kepada orang tuanya untuk mendoakan orang tuanya, padahal orang tuanya masih belum Islam. Setelah berjelang waktu yang lama sampai orang-orang yang muslim ini banyak yang meninggal, orang-orang tuanya yang sudah banyak meninggal, kemudian disyariatkan lagi fazuruha, maka ziarah kuburlah. Ziarah kuburlah. Kemudian yang pertama, niat daripada ziarah kubur. Ini yang harus kita tata niat terlebih dahulu untuk ziarah kubur. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Apa tujuannya? Zurul kubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarah kubur kalian karena ziarah kubur ini akan mengingatkan kalian akhirat. Ini hadis Nabi Muhammad SAW, perintah dari Nabi. Pertama, niatnya kita untuk ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita apa di balik kuburan itu. Akan menjadi ibrah, akan menjadi pelajaran. Pelajaran apa yang dihadapi orang meninggal di dalam kuburnya. Akan mengingatkan kepada akhirat. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk mendoakan kepada orang yang dalam kubur. Kan gitu? Mendoakan kepada orang dalam kubur. Nah, setelah ini, setelah niat-niat ini, boleh niat-niat tapi yang masih dibenarkan oleh syariat. Masih dibenarkan oleh syariat. Ya seperti tadi. Kalau seumpama ada orang yang berziarah kubur, kemudian memang meminta kepada kuburannya atau menyembah kepada kuburan, ya sudah tidak benar. Benar apa enggak? Tidak benar. Bahkan sholat menghadap kuburan saja dilarang. Walaupun niatnya sholat, tapi menghadap ke kuburan, memang langsung ke kuburan, depannya kuburan, kemudian dia sholat, haram seperti ini. Kalau dia meyakini memang menyembah pada kuburan, ya kufur. Paham? Kufur. Bisa kafir. Tapi kalau niatnya ini meminta kepada orang yang dikubur, ya, meminta orang kubur untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Paham? Untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, tidak apa-apa. Seperti gini, saya minta tolong kepada Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, mohon saya sampaikan salam kepada Pak Berbekal seumpama. Boleh tidak seperti ini saya? Boleh. Atau Pak Nur Hadi, saya minta tolong bisa tidak bantu ngerjakan rumah saya? Minta bantuan untuk ngerjakan rumah saya. Padahal keyakinan saya bukan Pak Nur Hadi ini. Saya tidak meyakini Pak Nur Hadi punya kekuatan yang, apalagi saya meyakini Tuhan saya Pak Nur Hadi. Naudzubillah. Tidak ada keyakinan seperti itu, tapi meminta tolong istighosah untuk menyampaikan kepada Allah SWT, tidak ada masalah. Jadi makanya istighosah itu memang benar. Kenapa demikian? Orang soleh itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang seperti gini dah. Orang yang punya jabatan, ya, orang punya jabatan, yang punya channel ke presiden seumpama, yang punya channel kepada presiden, orang yang punya jabatan ini yang dekat dengan presiden, gampang enggak untuk menyampaikan kepada presiden? Gampang. Dan kita ini yang tidak kenal dengan presiden, bisa tidak langsung masuk kepada presiden, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keinginannya kepada presiden? Tidak bisa, kecuali lewat ini. Pak, minta tolong sampaikan kepada presiden seperti ini. Cepat enggak? Bisa enggak nyampe? Ini juga tujuannya seorang itu istighosah.
memang tujuannya tidak ada ke orang itu, tapi tujuannya adalah kepada Allah, tapi hanya minta pertolongan, istighosah. Ini dibenarkan. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad itu sudah banyak orang istighosah. Kalau kita bahas masalah istighosah, minta tolong kepada kepada makhluk, tapi tujuannya kepada Allah, ya, itu banyak. Pernah Sayyidina sahabat Nabi itu beristighosah dengan pamannya Nabi yang bernama Abbas. Istighosah ketika itu kemarau atau belum turun hujan beberapa waktu, ya, kemudian para sahabat ini, ya Allah, dengan haknya, dengan kesolehan amun Nabi, ya, pamannya Nabi, ya Allah berikan hujan kami. Seketika itu juga dijawab oleh Allah SWT. Dan itu sudah disyariatkan, sudah menjadi amalan, menjadi sesuatu perbuatan yang diamalkan oleh pada zaman sahabat terlebih dahulu. Dan juga semuanya setelahnya itu juga banyak ulama-ulama yang membenarkan masalah istighosah. Istighosah, kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetap itu dibenarkan, ya, tetap dibenarkan, dan tidak ada menyimpang dari agama, ya, menyimpang daripada agama. Tidak ada menyimpang daripada agama, tetap dibenarkan oleh syariat. Yang salah itu orang yang tidak mau menerima istighosah. Salah seperti ini. Karena apa? Mana dalilnya tidak boleh istighosah? Mana dasaran hukumnya seorang tidak boleh istighosah? Padahal minta tolong kepada seorang manusia saja boleh. Ya, nah, seperti itu. Jadi ziarah kubur itu tidak ada masalah, istighosah tidak ada masalah. Masalah itu jika orang itu mempunyai keyakinan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang masalah. Dan ini perlu digarisbawahi, masalah keyakinan tempatnya di mana? Dalam hati. Tidak ada yang mengetahui keyakinan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Maka tidak boleh seseorang itu mengkultus atau memvonis seseorang, oh ini tujuannya kepada selain Allah, ini memintanya bukan karena Allah. Tidak bisa seperti itu. Apalagi amalan-amalan zahiriyahnya, amalan-amalan zahirnya sudah dia mentauhidkan Allah. Apa yang diistighosahkan? Membaca istighosah apa? La ilaha illallah, pakai la ilaha illallah. Ya? Meminta tolong dengan Allahumma, ya sudah, berarti ini tidak ada masalah. Yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, Allahumma, ya Allah, berarti dia meminta kepada Allah, hanya mengambil wasilah dari orang-orang dekatnya dengan Allah, orang-orang dekat dengan Allah. Tidak ada masalah. Oke, Pak Sunarto. Baiklah, demikian penjelasan dari Ustadz Yahya. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Untuk acara yang terakhir kita tutup dengan doa. Mari kita doakan orang-orang yang telah berjuang di Amin. masjid ini. Mudah-mudahan apa yang beliau jariahkan, baik yang sudah mendahului kita ataupun yang masih ada di sini, mudah-mudahan segala amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz untuk memandu doa. Belum doa, saya pimpin untuk membaca kalimat tauhid, membaca la ilaha illallah dengan harapan mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah tetap melekat